Baiklah, saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian evaluasi dan pendidikan. Secara bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Akar katanya adalah value yang berarti nilai atau harga. Adapun dalam bahasa Arab disebut al-qimah yang berarti nilai, al-takdir yang berarti ukuran, imtihan yang berarti ujian, dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut, secara harfiah, evaluasi al-takdir al-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam adalah kegiatan menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Program evaluasi ini diterapkan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, dan sebagainya. Atiyah Al-Abrasyi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadilah atau keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. Kemudian selanjutnya poin B, yaitu sejarah pendidikan Islam. Pendidikan pada zaman Rasulullah SAW dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Mekah dan tahapan pendidikan yang dilaksanakan di Madinah. Kedua tahapan pendidikan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan di Mekah. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum hijrah dapat diketahui melalui visi, misi, dan tujuan. Visi pendidikan di Mekah atau sebelum hijrah adalah unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi pendidikan yang dilangsungkan di Mekah dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat dan memperkukuh status dan kepribadian Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengemban misi kebenaran. Ketiga, memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pendidikan di Mekah adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupannya dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang kedua, pendidikan di Madinah. Visi pendidikan di Madinah atau sesudah hijrah ialah unggul dalam bidang keagamaan, moral, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta penerapannya dalam kehidupan. Adapun misi pendidikan yang berlangsung di Madinah sejalan dengan visi tersebut, Madinah memiliki visi sebagai berikut. 1. Memberikan bimbingan kepada kaum muslimin menuju jalan yang diridhoi Allah. 2. Mendorong kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. 3. Memberikan pendidikan akhlak yang sesuai dengan keadaan mereka dalam bermacam-macam situasi. 4. Mengajak kelompok di luar Islam, Yahudi dan Nasrani agar mematuhi dan menjalankan agamanya dengan soleh, sehingga mereka dapat hidup tertib dan berdampingan dengan umat Islam. Yang kelima, menyesuaikan didikan dan dakwah dengan keadaan masyarakat saat itu. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang ada diselenggarakan di Madinah adalah membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan cita-cita Islam, yakni mewujudkan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan syariat Islam seutuhnya. Selanjutnya poin C, tujuan evaluasi dan pendidikan.
Tujuan evaluasi dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maka evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. 3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling bertakwa kepadanya. Untuk tujuan pendidikan Islam secara umum adalah berusaha membentuk pribadi manusia, harus melalui proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan instan. Selanjutnya, poin D, yaitu evaluasi pendidikan dalam dimensi hadis. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi pendidikan kepada para sahabat selalu melihat tingkat atau kadar penguasaan dan kemampuan serta mengevaluasi para sahabat-sahabatnya. Untuk melihat hasil pengajaran yang dilaksanakan Rasulullah SAW, sering mengevaluasi hafalan para sahabat dengan cara menyuruh para sahabat membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapannya dengan membetulkan hafalan dan bacaan mereka yang keliru. Evaluasi juga dilakukan dengan cara bertanya tentang suatu masalah hukum secara langsung kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menjawabnya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya di antara pohon tidak jatuh ke tanah secara berguguran. Pohon itu perumpamaan bagi seorang muslim. Jelaskan kepada kami, pohon apa itu? Orang-orang mengatakan pohon itu terdapat di daerah pedalaman. Abdullah berkata, dalam benakku terbetik pikiran bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Akan tetapi, aku malu menjawabnya. Orang-orang berkata, beritahukanlah kepada kami, pohon apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW menguji kemampuanku berperang pada perang Uhud, ketika aku berusia 14 tahun. Lalu beliau tidak mengizinkanku. Dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun. Lalu beliau mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Berangkat dari beberapa riwayat di atas, evaluasi yang diterapkan Rasulullah SAW adalah secara langsung melihat tingkah laku para sahabat, mendengarkan bacaan sahabat tentang ayat Al-Quran, tanpa menggunakan buku catatan sebagaimana sekarang. Bila belum sampai kepada ukuran yang diharapkan, Rasulullah SAW memberikan penekanan dan penambahan materi berupa nasihat, arahan, dan sebagainya.